Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Sam Sunar, calon guru penggerak Angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Undulako, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Eti SPD GR. Beliau adalah guru matematika di SMA Negeri 1 Undulako. Assalamualaikum Bu Eti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Oke, sehat ya. Hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi sebelum nantinya saya melakukan pengamatan atau mengamati Ibu dalam proses pembelajaran di kelas. Adapun tujuan dilakukannya observasi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan nanti di kelas. Kemudian kenapa kita melakukan percakapan pra-observasi itu supaya guru yang diobservasi itu dalam hal ini Ibu itu nanti lebih percaya diri atau lebih siap dalam melakukan pembelajaran, sehingga pembelajaran yang dilakukan menjadi pembelajaran yang terbaik bagi murid Bu, seperti itu. Ada beberapa pertanyaan Bu yang akan saya tanyakan, boleh Bu? Iya, silakan. Yang pertama Bu, terkait dengan tujuan pembelajaran, saya mau tahu tujuan pembelajaran apa yang ingin Ibu sampaikan atau ingin Ibu capai pada pembelajaran nanti. Ya, terima kasih Pak Samsunar atas pertanyaannya. Jadi berdasarkan perangkat pembelajaran yang telah saya buat, tujuan pembelajaran di sini yang akan saya capai yang pertama yaitu menjelaskan algoritma pembagian polinomial. Kemudian menentukan derajat polinomial. Kemudian yang ketiga menentukan hasil bagi dan sisa pembagian polinomial baik secara linear maupun kuadrat. Oke, jadi ada tiga tujuan pembelajaran Ibu yang Ibu sampaikan. Itu yang pertama tadi, catatan saya yang pertama menjelaskan algoritma pembagian polinomial. Kemudian yang kedua menentukan derajat polinomial hasil bagi dan sisa pembagian dalam algoritma pembagian Bu ya. Kemudian yang ketiga menentukan hasil bagi dan sisa pembagian polinomial oleh linear atau kuadrat. Oke. Dari ketiga tujuan pembelajaran Ibu ini, area mana yang Ibu ingin kembangkan nanti pada pembelajaran di kelas? Iya. Dari ketiga pembelajaran ini, tujuan dari pembelajaran ini yang ingin saya kembangkan yaitu di poin yang ketiga, yaitu menentukan hasil bagi dan sisa pembagian polinomial, dan rencananya akan berfokus ke aspek pengetahuan dan keterampilan, di mana untuk aspek pengetahuannya itu peserta didik bisa memahami dan mengoperasikan pembagian polinomial itu sendiri. Kemudian dari segi aspek keterampilannya, peserta didik itu dapat secara mandiri menguasai dan menjelaskan pembagian polinomial melalui atau menggunakan metode bersusun dan metode Horner. Oke, jadi yang akan Ibu kembangkan atau area pengembangan Ibu adalah tujuan pembelajaran yang ketiga Bu ya. Oke. Tujuan pembelajaran ketiga dengan dua aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Oke Bu ya. Saya ingin mendengar Bu, bagaimana rancangan pembelajaran Ibu yang akan Ibu gunakan nanti di kelas. Mungkin dari segi strategi pembelajaran Ibu, kemudian model pembelajarannya seperti apa dan metode yang akan digunakan seperti apa Bu? Ya, untuk dari segi strategi pembelajaran, rencana saya akan menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar dari siswa itu sendiri. Kemudian nanti akan saya integrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Rencana saya juga akan melakukan pembagian kelompok.
kelompok. Itu untuk strateginya. Kemudian untuk model pembelajarannya, rencana akan menggunakan model pembelajaran yang berbasis masalah atau problem based learning. Kemudian metode pembelajarannya itu rencananya mungkin saya akan menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Oke, jadi rencana pembelajaran Ibu, rancangan pembelajaran yang pertama, Ibu akan menggunakan strategi berdiferensiasi, Bu ya. Strategi berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, dengan mungkin nanti pembelajaran kelompok, Bu ya. Oke, kemudian model pembelajaran yang Ibu akan gunakan adalah PBL. Iya. Oke, problem based learning. Kemudian Ibu akan menggunakan metode diskusi. Kemudian ada penugasan, Bu ya? Iya, tanya jawab. Tanya jawab. Oke. Selanjutnya, Bu, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan nanti di kelas? Ya, rencana untuk media pembelajaran saya akan menggunakan atau mengambil berbagai macam ragam contoh soal melalui video pembelajaran. Kemudian nanti akan ada slide PowerPoint, dan kemudian ada LKPD yang saya berikan kepada siswa, dan tentunya menggunakan laptop. Oke, jadi media yang akan Ibu gunakan, Ibu akan menggunakan video, kemudian ada PPT-nya juga, LKPD, dan tentunya laptop dan Infocus, Bu ya. Oke. Selanjutnya, Bu, kira-kira kapan rencana pembelajaran ini atau kegiatan pembelajaran nanti dilakukan? Hari apa, kemudian di jam keberapa, di kelas berapa, Bu, nanti ini? Ya, karena kebetulan saya punya jadwal mengajar di hari Kamis. Di hari Kamis jam ke-3 dan jam ke-4 itu di kelas 11C. Jadi rencananya akan dilaksanakan di hari Kamis jam ke-3 dan ke-4 di kelas 11C. Oke, jadi nanti hari Kamis di kelas 11C jam ke-3 4, Bu ya. Jadi saya akan berkunjung di kelas Ibu untuk melihat proses pembelajaran yang Ibu lakukan di hari Kamis itu jam ke-3 4 di kelas 11C, Bu ya. Jadi saya akan berkunjung ke sana untuk melihat bagaimana proses pembelajaran Ibu, apa yang terjadi di dalam kelas. Saya akan amati, Bu, di kelas nanti. Bagaimana dengan penilaian yang akan Ibu lakukan nanti? Seperti apa penilaiannya? Iya, untuk penilaiannya nanti itu ada penilaian dalam bentuk kelompok. Iya, ada penilaian dalam bentuk kelompok. Kemudian akan dinilai dari hasil persentase per kelompok. Apa-apa saja yang faktor-faktor apa saja yang menjadi penilaian nanti itu akan ada dalam rubrik penilaian yang akan saya bacakan pada saat sebelum pembelajaran berlangsung. Itu kemudian nanti di akhir sesi juga akan ada penugasan secara mandiri untuk siswa. Oke, Bu ya. Terakhir, Bu, sebelum kita akhiri, saya ingin mendengar dari Ibu, dari percakapan kita ini, percakapan observasi ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita? Iya, untuk hari ini dari percakapan kita tentang pra-observasi ini, jadi saya bisa mendapatkan gambaran tentang rencana pembelajaran saya nanti, kemudian strategi apa yang akan saya gunakan, kemudian media apa yang akan saya pakai ya, dan penilaian seperti apa yang akan saya gunakan dalam pembelajaran nanti. Oke, jadi intinya Ibu sudah siap, Bu ya? Insya Allah. Sudah siap. Oke, Bu. Nanti setelah kegiatan observasi kelas, kita akan melakukan lagi percakapan yang terakhir setelah observasi nanti, yaitu percakapan pasca observasi yang nantinya juga akan dihadiri oleh pengajar praktik,
Jadi kita akan bertemu lagi pada kegiatan tersebut Bu ya. Siap Bu ya? Siap, insya Allah. Baik Bu, terima kasih atas waktunya Bu. Terima kasih Ibu sudah bersedia berbincang-bincang menjawab pertanyaan yang saya ajukan. Semoga apa yang kita rencanakan itu nanti dapat terlaksana sesuai dengan apa yang kita harapkan pada rancangan tersebut. Sampai ketemu lagi Bu di kegiatan observasi kelas pada hari Kamis. Insya Allah kita dalam kondisi sehat. Kita bertemu di kelas dalam kegiatan observasi tersebut. Demikian percakapan pra observasi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu.